wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa qurratu a'yunina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min du'a ila mustajab ya Rabb. Bapak Ibu semua, alhamdulillah malam ini Allah sehatkan kita semua. InsyaAllah sehat dalam kebaikan pula ya Pak ya. Majelis ilmu. Mari kita awali majelis kita dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah. Bu, sehat Bu? Serius ngertinya. Bu, sehat? Serius nih, ibu ini duduknya ngadep berhadap-hadapan, Mbak. Alhamdulillah. Bapak-bapak lagi musuhan Bu. Zekok depan, zekok belakang. Ya. Di dalam Al-Quran banyak kisah, ya Pak Bu. Di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang menarik untuk kita ambil pelajaran. Ya. Malam ini saya ingin mengajak kita memperhatikan kisah orang-orang yang Allah selamatkan, ya, orang-orang yang Allah selamatkan dari musibah. Pak, dalam Al-Quran itu Pak ada diceritakan dua orang, beberapa orang ya, yang tenggelam di lautan. Bu, ada orang yang diceritakan dalam Al-Quran di lautan luas, tenggelam dia. Tapi ada yang Allah selamatkan, ada yang tenggelam. Ingat tak Bu, siapa? Nabi Yunus satu. Siapa lagi yang Allah tenggelam di laut tapi Allah tenggelamkan? Fir'aun. Kalau Qarun tenggelam di dalam tanah malah. Fir'aun. Ya Pak ya? Ada lagi. Tentaranya Fir'aun. Tapi yang menarik Pak, ada dua kejadian yang sama. Ya, sikapnya sama, ucapannya mirip tapi hasilnya berbeda. Pak, sikapnya kondisinya sama, ucapannya sama, tapi hasilnya beda. Saya beri contoh.
Satu misalnya Nabi Yunus tadi ya Pak. Maaf kita tulis sebentar. Satu Nabi Yunus. Dalam Al-Quran Nabi Yunus itu diceritakan beliau meninggalkan kaumnya, ya Pak ya, naik. Jadi diceritakan Nabi Yunus ini lelaki yang soleh sekali, baik sekali, banyak beribadah. Tapi ada masanya suatu kali dia kecewa. Kenapa? Karena umatnya, dia penduduk Makkah itu sudah bertahun-tahun dia ajak untuk beriman kepada Allah, nggak mau. Nabi Yunus sedih, dia kemudian tinggalkan kaumnya itu. Dia tinggalkan kaumnya tanpa ada petunjuk, tanpa ada perintah dari Allah. Menyeberangi lautan, ternyata di laut terjadi badai besar, ya Babu. Terjadi badai besar, ombak luar biasa, penumpang harus dikurangi. Kan gitu cerita yang kita sama-sama dengar. Supaya adil katanya diundi, supaya jangan main ya dorong-dorongan gitu kan, tunjuk-tunjuk, diundi. Diundi pertama keluar nama Nabi Yunus. Semua penumpang tahu Yunus ini orang baik. Sehingga kemudian kata nakodanya undi lagi. Keluar lagi nama Nabi Yunus sampai undian yang ketiga, undi kan ya, yang ketiga kali tetap keluar, dikocok, keluar lagi nama Nabi Yunus. Sehingga akhirnya Nabi Yunus lah yang kemudian dilempar ke laut yang di tengah ombak besar ya. Apa yang terjadi kemudian? Dimakan, ditelan oleh ikan paus, dibawa ke, namanya ikan paus ada main di laut dangkal Pak, ada main di permukaan tidak, ke dalam, di laut dalam dia. Ya, sehingga dalam tafsir dibilang Nabi Yunus itu ada dalam lapis-lapis kegelapan. Gelapnya perut ikan paus, gelapnya samudra, ya Pak ya, dan gelapnya malam dikatakan. Jadi ada dalam buku Syekh Badiuzzamana Nursi, ulama Turki itu, dia menceritakan Al-Lama'at dalam kitabnya. Nabi Yunus itu ada dalam 3 lapis kegelapan katanya. Di saat seperti itu, apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? Doa apa? Ini ibu-ibu apa nih? Karena doa kalau mau melahirkan supaya mudah baca ini katanya. Ada baca doa ini Bu? Ada. Ibu waktu melahirkan baca doa apa? Allahumma apa Allahumma barik lana, ada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca itu dia. La ilaha illa anta. Demi tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni sungguh aku kuntu minadh zalimin, menjadi termasuk orang-orang yang sudah berbuat zalim. Jadi doanya itu la ilaha illa anta, dia bertauhid, menyebut nama Allah. Subhanaka, menyadari kesalahannya. Inni kuntu minadh zalimin, aku sudah zalim pada diriku sendiri. Dia sama-sama menyebut nama Allah. Dan singkat cerita Nabi Yunus selamat ya. Ini kan Allah abadikan tadi doanya dalam surat Al-Anbiya ayat berapa tuh? 87 ya. Kalau Nabi, nah sekarang coba tengok Fir'aun yang kedua. Ini cerita di lautan juga ini. Ya, cerita di lautan juga. Fir'aun ngejar Nabi Musa. Allah suruh Nabi Musa ketika di tepi Laut Merah itu memukulkan tongkatnya ke air laut. Ternyata terbelah air laut itu jadi jalan. Menyeberanglah Nabi Musa bersama pengikutnya sampai ke selamat, sampai ke daratan. Firaun yang tertinggal di belakang mencoba mengejar pakai kudanya. Allah bertemukan lagi laut itu.
Allah pertemukan lagi laut itu, sehingga hampir tenggelam dia. Tahu apa yang dibaca Firaun? Apa yang disebut Firaun waktu dia mau tenggelam itu? Tahu? Hah? Diabadikan ucapannya. Kalau ada yang bawa Quran, tengok di Quran surat Yunus ayat 90, surat ke-10 nih. Bagian terakhirnya. Amantu kata. Jadi waktu mau tenggelam itu, Bang, Firaun baca, dia bilang amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin, katanya. Persis kurang lebih maknanya, maksudnya sama dengan ucapan Nabi Yunus. Ya Pak, amantu, aku beriman. Annahu, sungguh, pakai annahu lagi. Annahu itu takkid, ya. Al-i'tina'u bil khabar, kita bicara itu bulan lalu. Kalimat yang menyebutkan bahwa yang diucapkannya itu betul-betul, ya, dengan sepenuh kesadaran. Annahu la ilaha illalladzi, katanya gitu ya Pak. Tidak ada illa kecuali alladzi amanat bihi banu Israel, kecuali Tuhan yang Bani Israel menyembahnya, katanya. Wa ana, dan aku minal muslimin, kata beliau. Aku termasuk orang yang muslim, aku termasuk orang yang tunduk, patuh, kata beliau. Ucapan terakhirnya itu. Apa yang terjadi? Tenggelam tetap, Pak. Nah, ini yang menjadi bahasan kita malam ini. Kenapa Nabi Yunus ketika dia bertasbih selamat, kenapa Firaun tidak? Padahal sama-sama dalam situasi yang sama, tenggelam, hampir mati, hampir meninggal. Tapi yang satu, ya sama-sama hampir meninggal, lalu bertauhid, meminta tolong kepada Allah. Yang satu ditolong, yang satu tidak. Ya, sekarang pertanyaan, apa sebabnya? Apa sebabnya? Dalam situasi yang sama, sikap yang sama, ucapan yang sama, tapi hasilnya berbeda. Tidak sama. Nabi Yunus Allah tolong selamat, bahkan dilemparkan, dikirim ke pantai lagi, tidak hanya di pantai, ya, tapi bahkan dinaungi oleh pohon labu. Pohon labu itulah kemudian buahnya jadi makanan dia. Datang kambing jadi diminum susunya pada saat dia tidak kuat, masih lemah, tidak kuat jalan, gitu. Kata dalam buku tafsir itu dibilang kulit Nabi Yunus itu seperti ular yang baru ganti kulit, melepuh karena kelamuan, ya, dalam perut ikan. Memang ulama beda-beda pendapat, Pak. Ada yang mengatakan beberapa minggu, ada yang mengatakan 3 minggu, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Wallah alam mana yang benar, ya, Allah lah yang tahu. Ada juga yang mengatakan 1 hari. Tidak ada penjelasan tentang mana yang paling benar. Hanya diceritakan situasinya. Oke? Sudah, saya ulang ya Pak. Kenapa situasinya sama, ucapannya sama, hasilnya beda? Yang satu Allah tolong, yang satu tidak. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat jawabannya. Yang bawa Quran, lihat surat As-Saffat. Saffat itu sesudah surat Yasin. Surat ke-37. Yasin 36, As-Saffat 37. Ayat 143, 144. Surat As-Saffat, surat ke-37, ayat 143 dan 144. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ya, izin saya tulis ya.
Kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin musabbihina, ini ayat 143-nya ya, 143. Nih. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ini 144. Yuk kita tengok artinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ya, maka seandainya tidak, karena dia berkata dengan sungguh-sungguh bahwa annahu, sungguh dia dulu termasuk orang yang selalu bertasbih. Nih kuncinya di sini. Lala bisa, maka lam ini lam sumpah, lam kosam, pastilah bisa dia tinggal. Labis ini tinggal, menetap, tinggal fi batnihi. Batnihi ini perut, hi di sini ikan paus ya, maka pasti dia akan tinggal di dalam perut ikan paus itu sampai yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Jadi kata Allah, kalaulah bukan karena dia dulu termasuk orang yang bertasbih, maka pasti dia akan tinggal di dalam perut ikan paus itu sampai hari kebangkitan. Ada dua pendapat tentang maksud ayat yang ke-144 ini. Apa maksudnya tinggal di perut ikan paus sampai hari kiamat itu? Ada dua. Yang satu bilang bahwa Nabi Yunus akan terus hidup bersama dengan ikan paus itu sampai hari kiamat. Ada yang mengatakan ini. Pendapat kedua mengatakan Nabi Yunus ya terus di dalam perut ikan paus itu, tapi meninggal dia sampai hari kiamat. Ikan pausnya juga meninggal. Nanti hari kiamat, hari kebangkitan baru dibangkitkan lagi. Dan pendapat yang kuat dalam banyak tafsir adalah pendapat yang kedua itu. Kenapa? Karena semua manusia, semua makhluk Allah pasti akan mati, ada umurnya gitu. Ya, tidak hidup terus sampai hari kiamat, tapi dia wafat. Nah, sekarang yuk kita lihat makna ini. Fa ini maka, jika, lau itu seandainya, la ini tidak, falaula itu maka, seandainya tidak. Annahu, sungguh dia, kana ya, termasuk dulu, minal, bagian dari al-musabbihin, orang yang bertasbih, maka dia pasti tinggal di dalam perut ikan paus selama-lamanya. Maka jawabannya itu di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh, bahkan Allah pakai kata ini nih, annahu. Nih kata anna itu tadi al-i'tina bil khabar, kalimat yang menyuruh kita memberikan perhatian bahwa sebab utama dia diselamatkan itu karena Nabi Yunus bertasbih. Sekarang kita lihat dulu apa maksudnya. Jadi yang kata ulama, Nabi Yunus itu diselamatkan Allah karena sebelum dia dilempar ke dalam lautan luas dan dimakan oleh ikan paus itu, dulu beliau termasuk orang yang bertasbih. Oke? Yuk kita tengok. Kata musabbihin, ini kata dasarnya adalah sabaha, ya. Nih musabbihin ini kata dasarnya ini sabaha. Ini kata dasarnya. Sabaha itu kita mengartikannya bertasbih, ya. Maksudnya sabaha itu apa? Kalau dalam ilmu balaghah itu, dalam kamus dibilang sabaha itu
tanjihullah min kulli su' wal aibu wan naqs. Sabaha ini artinya menjauhkan Allah, mensucikan Allah, ya. Tanjihullah, menjauhkan Allah Subhanahu wa taala min kulli su', dari segala keburukan, wal aibu, dari segala kekurangan atau cacat, wan naqsu, dan dari segala keterbatasan atau kelemahan. Jadi orang yang bertasbih itu adalah orang yang mengatakan Allah itu tidak punya kekurangan, Allah itu tidak punya keterbatasan, Allah itu tidak ada cacatnya sedikit pun, dan dia mengatakan Allah maha sempurna. Itu tasbih namanya. Ya, jadi orang yang bertasbih itu bukan cuma, ingat ya, iya ucapannya mengatakan subhanallah, maha suci Allah, ya lisannya, tapi hatinya harus ikut. Jadi tasbih itu menjauhkan Allah dari segala kekurangan, kelemahan atau keterbatasan, dan menetapkan kesempurnaan pada Allah. Ya, isbat, ya, sebut, menetapkan bahwa Allah itu maha agung, maha kuasa. Maksudnya gini, Bu. Ya, Masya Allah. Maksudnya begini. Jadi ibu misal apa ya, ngapalah kaki ini sakit ya, misal Pepi, ngapalah lutut nih sakit ya, iya, apa Allah tidak sayang lagi ya sama aku ya, gitu. Ya Pak Bu, Allah tidak sayang lagi sama aku. Ngapalah aku dikasih penyakit gini, jadi payah ke masjid. Pak Bu, itu mengeluh. Nah, kalau seperti itu ucapannya, itu bukan ucapan orang yang bertasbih. Bukan ucapan orang yang bertasbih. Ya, bukan suasana hati orang yang bertasbih. Karena orang yang bertasbih itu ketika dia sakit kemudian, ya Allah, saya diberi penyakit oleh Allah. Bisa jadi ini tanda Allah ingin mengurangi dosa-dosa saya. Bisa jadi ini Allah kepengen saya jangan terlalu banyak jalan, Allah pengen saya cuma ke masjid aja, misal gitu. Berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia tanjihullah, menjauhkan Allah dari segala tadi kelemahan, keburukan atau kekurangan. Tidak, apa yang kita alami itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Nah, itu namanya tasbih, ya, itu namanya tasbih. Nah, jadi ini maknanya menjauhkan Allah, ya. Sabaha, kalau yusabbi, kalau sabbaha ba-nya dikasih tasdid, jadi berulang-ulang selalu dalam berbagai keadaan, selalu bertasbih. Mulutnya mengucapkan subhanallah, hatinya berprasangka baik sama Allah, mengagumi kebesaran Allah dan menjauhkan Allah dari segala kekurangan, gitu. Kenapalah duit aku nih macam ini ya, kurang terus. Namanya duit kurang terus, ya Bu? Bu, iya beda. Allah tidak sayang sama kamu. Bukan. Ya Allah, terima kasih Engkau selalu batasi duit saya, ya Allah. Kalau duit saya tidak berseri, entah di mana-mana gini saya, entah apa gawe saya. Nah, orang yang begitu namanya bertasbih. Ketika ya ada keterbatasan pada diri, berprasangka baik dia sama Allah. Nah, itu sabaha. Kalau jadi, tengok Pak, ya, kalau ditambah mu di depannya ini, musabbaha, maka jadi kata benda. Jadi orang dia, orang yang selalu bertasbih. Kalau di belakangnya ditambah musabbihina, nih, ya. Oh, jadi jamak dia, orang yang banyak bertasbih. Ditambah alif lam di depannya, maka jadi dia orang yang identitas dirinya, karakternya adalah banyak bertasbih. Jadi karakter nih,
Jadi kalau ditanya manolah Pak Epin ya, kalau ditunggu kan, lamonian keluar masjidnya, misal itu dak, orang langsung tahu, oh kalau Pak Epi habis sholat selalu zikir dan selalu sholat sunnah, dan itu selalu dia kerjakan. Itu karakter namanya, ya, menetap sifat itu pada dia. Itulah arti alif lam. Manolah kalau ada tamu datang ke rumah ibu, Bu, anak ibu buka pintu, ibu lagi sholat, anak ibu langsung bilang, Pak, yuk Bu, tunggu sebentar ya, ibu lagi sholat. Biasanya kalau sholat ibu udah langsung keluar kamar, sekitar 15-20 menit lagi selesai, ibu zikir, terus sholat sunat baru keluar. Terus 4 jam lagi lah ibu tunggu ya. Tanpa anak ibu nengok ke kamar langsung ngomong gitu dia. Itu artinya ibu adalah orang yang memang karakternya, kebiasaannya selalu seperti itu, sehingga jadi tadi melekat identitas diri. Nah, itu makna alif. Jadi kalau al-musabbihin, orang yang selalu bertasbih dan tasbihnya banyak. Jadi kenapa Nabi Yunus ditolong? Kenapa Fir'aun tidak ditolong? Firaun ucapannya sama, amantu, kan begitu ya. Sungguh aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Sungguh aku beriman bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang muslim, orang yang beriman Islam. Tapi tidak ditolong. Kenapa? Karena sebelum peristiwa itu dia degil, tidak banyak bertasbih. Kalau pengajian duduk di belakang mojok, merokok. Tidak ya. Musabbihin, dia selalu bertasbih. Ya, Firaun tidak. Nah, jadi sekarang kita tengok lagi makna musabbihin. Kata Ibnu Abbas itu paman Nabi. Ulangi, sepupu Nabi. Ya, anak dari Abbas bin Abdul Muthalib. Ini Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Ibnu Abbas ini Sayyidul Mufassirin. Orang yang menjadi rujukan semua buku tafsir di atas muka bumi sekarang nih. Ya, yang 200 sampai 300 macam, 300 judul, 300 pendekatan itu semua bersumber merujuk kepada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, al-musabbihin ini maknanya satu orang yang selalu sholat. Karena disebut di dalam, ya, Imam Qatadah, Sa'id bin Zubair mengatakan bahwa yang dimaksud al-musabbihin itu penjelasan dari Nabi adalah orang yang selalu sholat. Satu, al-musabbihin dimaknai orang yang bertasbih. Seperti tasbih yang kita sering baca, subhanallah, ya. Al-musabbihin dimaknai juga, kata Qatadah, itu zikir. Oke. Hanya semuanya perbuatan baik. Jadi tidak hanya dalam tafsir dikatakan tasbih yang dimaksud di sini tidak cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak. Ada yang mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan dia selalu menjaga sholatnya. Ya, yang lain mengatakan dia selalu bertasbih, yang lain mengatakan dia selalu berzikir. Dan intinya tiga-tiganya. Jadi sampai di sini saya ingin, ya, menyampaikan bahwa para ulama tafsir menjelaskan kenapa Nabi Yunus itu diselamatkan pada saat dia butuh pertolongan Allah, karena dia dulu sebelum peristiwa itu selalu bertasbih. Apa yang mau saya sampaikan, Pak? Ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi Ibnu Katsir bilang begini, kalimat tasbih ini, tasbih itu adalah pakai bahasa kita, tabungan emergensi itu bahasa kita. Oh, Pak Dokter. Tabungan pada situasi darurat, investasi emergensi. Maksudnya apa? Pada saat emergensi kita butuh pertolongan, maka seseorang itu bisa ditolong dengan cepat. Kalau Nabi Yunus kan responnya cepat dari Allah.
Dia bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sampai terdengar ke arasnya Allah. Malaikat yang mengusung aras, malaikat yang ada di sekitar aras itu mendengar. Mereka akrab dengan kalimat itu, la ilaha illa anta. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Tapi mereka mendengar lirih, saling bertanya, suara siapa ini? Sampai ke arasy Allah. Mereka saling bertanya, kita kayaknya akrab ini sama kalimat ini, akrab dengan suaranya. Tapi di mana orang yang membacanya ini? Hanya terdengar suaranya, katanya. Sehingga diberitahu kemudian para malaikat itu suara hamba Allah Zunnun Nabi Yunus yang ada di dalam perut ikan paus, yang ikan pausnya ada di dalam samudra. Sampai kalimat itu ke langit gitu. Allah langsung respon, Allah tolong. Jadi tidak tenggelam Nabi Yunus, walaupun dimakan ikan paus justru tidak mati. Karena secara logika kalau sudah masuk mulut binatang pasti lewat usus. Sebelum sampai lambung Pak Dokter, langsung ke lambung apa lewat usus besar, usus kecil loh Pak Dokter? Iya kan? Nggak langsung ke lambung kan ya Pak? Lah, mestinya hancur dulu dia tapi kenapa tidak wafat? Jadi dalam tafsir Imam Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani katakan Allah kemudian membuat menciptakan situasi di mana ikan paus itu kemudian tidak menghancurkan dia. Balik ke sini, intinya Bapak Ibu semua, ternyata kalimat tasbih itu, nih izin saya tulis ya, dia itu investasi pada situasi emergensi. Nih. Dengannya kemudian ada pas respon dari Allah, ada respon cepat. Nah, sebelum kita cerita ini, yang pertama, saya mau bilang, ini kata Ibnu Katsir pakai bahasa kita ya. Kalau kita senantiasa bertasbih, maka dia akan jadi tabungan. Dia akan pada saat kita butuh, maka dia akan jadi penolong. Nabi bilang begini, ta'arraf ilallah firrakha'i, kata Nabi, ta'arraf ilallahi firrakha'i ya'rifka fissiddati, kata Nabi. Tolong kenalilah Allah di waktu kamu lagi susah. Firrakha'i, ulangi raha'i, lapang. Kalau kamu mengenal Allah di saat kamu lagi lapang, lagi senang, lagi tenang, lagi nyaman, ya. Kalau kamu mengingat Allah, mengenal Allah saat kamu lagi lapang, lagi senang, lagi nyaman, maka ya'rifka fissiddati, maka dia Allah akan mengenal kamu di saat kamu siddah. Siddah itu berat sekali, payah nian, sulit, saro. Iya, saat lagi sulit sekali. Jadi itu Nabi yang bilang, kalau kita menyebut Allah di saat kita lapang, maka Allah akan sebut kita di waktu susah. Kalau kita mengenal Allah di saat kita bahagia, di saat kita susah, Allah kenal kita. Itu kata Nabi. Dan buktinya ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dijelaskan lagi, ya Pak. Orang yang senantiasa bertasbih bukan hanya menjadi investasi saat emergensi, tapi Allah akan memberi tanggapan, respon itu cepat kalau dia sedang butuh. Kalau kita lagi butuh, maka kemudian Allah hadir, Allah datang gitu. Kenapa? Iya. Kita lagi tadi bukan selalu bertasbih, banyak bertasbih, maka lagi kita butuh Allah datang. Respon Allah itu cepat untuk kita. Ibu, kalau lagi ada masalah pengen ditolong cepat atau ditalak-talak ibu? Kalau lagi pening manggil bapak, pengen bapak datang cepat atau biar lambat? Pasti pengen cepat. Ya, begitu juga lagi dalam suasana sulit, susah, emergensi atau bahaya.
maka respon Allah akan cepat. Ya, ini dari kisahnya Nabi Yunus. Maka kalau kita balik ke sini, Bapak Ibu semua, saya ingin kita perhatikan ya. Ini izin saya hapus ya. Ternyata kunci diselamatkannya Nabi Yunus karena beliau banyak bertasbih. Sebaliknya tadi Fir'aun kenapa dalam situasi yang sama tidak ditolong? Karena dia tadi degil ya, tidak ditolong sama Allah. Yuk sekarang kita lihat kembali ke ini. Jadi musabbihin ini kalimat yang harus sering kita ucapkan kalau kita kepengen punya ya tabungan, istilahnya simpenan di saat kita darurat. Kalau kita kepengen ditolong oleh Allah, dia menjadi sebab Allah menjadi penolong kita. Setiap kita, Abang Ayu, ya Bapak Ibu semua, pasti setiap kita akan ketemu dengan yang namanya ujian, cobaan, musibah. Karena Allah bilang, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samara. Pasti setiap kita itu akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Ya, pasti diuji. Di saat itu kita pasti kepengen ya ditolong oleh Allah, ditolong dengan cepat. Nah, ayat ini kasih tahu itu. Ya. Nabi bilang kalimatani khafifatani fil lisan. Ada dua kalimat yang sederhana tapi ringan sekali ya. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di mulut tapi saqilatani fil mizan. Berat timbangannya, berat bobotnya di timbangan Allah. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya kalimat tasbih ini agung sekali. Ya. Dia ringan, dia sederhana, tapi dia kemudian berat timbangannya di sisi Allah. Kalau kita pakai tafsir yang lain, kita pakai melihat ayat ya. Misal kita coba tengok surat Al-Ahzab, surat ke-33. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-42 ya. Nih. Nanti ayat ini cerita sebetulnya 41, 42, 43, 44. Kita udah bahas beberapa kali ya di luar forum ini. Di ayat 42 Allah bilang ya, ayat 41-nya kan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu, ingatlah Allah dengan sebutan yang banyak, dengan zikir yang banyak. Wasabbihu, dan bertasbihlah kamu bukratau. Apa Bu? Bukratau? Yakin baik kalau ini sambungannya itulah. Dari kecil gitu sudah hafal ini. Ya dah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratau. Apa arti bukratau asila Bu? Bu, apa arti bukratau wa asila? Pagi dan petang, sore. Di ayat ini Allah bilang siapa yang bertasbih di waktu pagi dan petang, wasabbihu, nih, siapa yang wasabbihu, selalu bertasbih. Sabbih ya, ada tasbih berarti selalu berulang-ulang dia bertasbih kepada Allah. Wasabbihu bukratau, nih, di waktu pagi, wa asila ya, dan di waktu sepetang, sore. Jadi pagi, sore. Tengok ya. Allah bilang di ayat ini siapa yang wasabbihu bukrata wa asila, apa yang Allah berikan? Ayat 41-nya berzikir, banyak berzikir kepada Allah. Ayat 42-nya ini bertasbih. Ayat 43-nya apa kata Allah? Yang sering kita bahas ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Huwallazi yusalli alaikum, maka dia Allah akan bersolawat untuk kamu. Kalau kita jadi kalau zikir ini umum. Ya, ayat 41 ini umum. Semua ucapan zikir, istighfar, astagfirullahaladzim, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, baca Al-Quran, zikir, sebut nama Allah yang baik yang ada 99 itu, Asmaul Husna, zikir, baca salawat Nabi, zikir, ya. Semua zikir. Kalau ini banyak. Pas ayat 42 khusus ibadahnya, dan Allah sebut juga waktunya. Ini kata ulama tafsir menunjukkan amalan ini istimewa nih. Karena amalnya disebut secara khusus, dari umum ke khusus, waktunya juga disebut. Pagi dan sore, petang. Kita dulu kecil-kecil kalau nak jangan dulu ya. Kini baik kalau pagi bangun, sholat subuh. Kalau ibu-ibu langsung dapur, nyiapi makanan, ngantar anak. Selesai itu barulah nyapu rumah. Nggak ada mandi dulu dah. Bisa tapi ada yang mandi bagi-bagi langsung. Tapi nggak ada jam tasbihnya tuh. Sore macam itu juga dulu kita ada apa-apa. Panggil mak balik, itu kan main terus. Balik sampai rumah mandi. Udah mandi? Enggak, sebelum maghrib nih senjo balik main. Suruh duduk di rumah, dibuati sama mak kan, teh, buati godok, duduk lo gitu, tunggu maghrib. Maka agak maju dikit, nonton TV dulu tuh, tunggu maghrib. Jadi bukan diajari kita, sebagian umum, sebagian besar tidak diajari bertasbih gitu. Ya, nah, jadi dia khusus nih, khusus? Waktunya pagi dan sore, ya. Apa orang yang membaca ini? Apa kemudian keutamaan yang Allah kasih untuk orang yang bertasbih di waktu pagi dan petang nih? Selalu dia jaga setiap pagi, setiap sore dia tasbih sama Allah. Maka kata Allah, huwallazi yusalli alaikum. Satu, Allah dan malaikat bersolawat untuk dia. Ya Allah. Kalau doanya Allah, solawatnya Allah untuk orang itu, Allah turunkan rahmat. Kalau solawatnya malaikat, malaikat semua memohon kepada Allah agar orang itu diampuni dosa-dosanya. Semua malaikat. Karena disebut wa malaikatahu, bukan malaku. Kalau malaku satu malaikat, malaikatahu semua malaikat. Jadi kalau kita tasbih nih dahsyat nih, apalagi spesial di waktu pagi, waktu sore, Allah kasih kita, Allah beri kita keutamaan, Allah sholawat. Disambung lagi sudah itu, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, Allah keluarkan dia dari kegelapan, maksudnya dari banyak kesulitan kepada cahaya yang terang, jalan keluar. Tahiyatuhum, nah ini kita sering bahas ayat 44-nya. Allah beri dia penghormatan waktu dia mau bertemu dengan Rabbnya, liqa Rabbi. Waktu sekarat malaikat datang senyum. Waktu pertama kali ditinggal kita wafat, dikubur, keluar seluruh saudara kita, keluarga kita keluar dari pemakaman, meninggalkan kita, malaikat datang dengan salam gitu. Tahiyatum yauma yalqaunahu salam wa adda lahum ajran karima, dan Allah berikan kepada dia, Allah siapkan untuk dia balasan yang karima, penuh kemuliaan. Jadi lihat keutamaan bertasbih itu luar biasa. Nah, karena di sini disebut pagi, sore, nah, ayo sekarang jangan cuma baca tasbih habis sholat. Subhanallah, subhanallah. Benarlah sudah. Ya, siapa yang setiap sholat, ada satu ulama ya dalam tafsir mengatakan, siapa yang ba'da shalah dia duduk, tidak langsung bangkit, dia berzikir, dia bertasbih, dia bertahmid, dia bertakbir 33 masing-masing, kemudian digenapkan 100, lalu dia berdoa kepada Allah, dan itu dilakukan setiap habis sholat 5 waktu, dia sudah dikatakan zikran katsira gitu. Ada yang bilang seperti itu. Ya. Ditambah tapi spesial di waktu pagi dan sore, petang, dia bertasbih juga. Berapa banyaknya tidak ditentukan dalam
baik dalam Al-Quran ataupun dalam tafsir, dalam hadis. Tidak disebut berapa banyak. Yang disebut adalah selalu bertasbih baik di waktu pagi ataupun sore. Maksudnya apa? Konstan, terus-terusan. Setiap ketemu pagi, setiap ketemu sore dia tasbih, gitu. Ya, subhanallah. Ini makna al-musabbihin. Ya, Bapak Ibu semua, sudah sampai di sini kita jadi tahu sekarang dari kisah itu, ya, bahwa ternyata kekuatan tasbih itu bertasbih kepada Allah itu luar biasa. Luar biasa. Ya, bukan hanya sekedar menambah pahala, bukan hanya kemudian membuat anggota tubuh kita bergerak, ya, melakukan kebaikan, lidah bergerak, geraham ikut bergerak semuanya, dan itu juga jadi pahala, tidak. Tapi dia jadi investasi, jadi tabungan yang akan kita pakai sewaktu situasi kita darurat. Dia akan menjadi sebab ketika kita butuh pertolongan Allah, Allah merespon dengan cepat. Ya. Maka Bapak Ibu semua yang kami muliakan, yuk kita mengambil ibrah, iktibar dari kisah Nabi Yunus dan Fir'aun ini, ya. Ayo mulai sekarang kita jadikan tasbih di waktu pagi dan petang itu sebagai wirid kita. Wirid itu maksudnya amal yang dikerjakan berulang-ulang, terus-terusan, bersan. Itu namanya wirid, ya. Wiridnya ya bisa baca wirid Quran yuk. Artinya dia di waktu pagi selalu baca Quran, itu namanya wirid. Oh, di waktu pagi dia selalu tasbih, itu namanya wirid. Di waktu pagi dia selalu istighfar, itu namanya wirid. Di waktu pagi dia selalu baca salawat, itu namanya wirid, ya. Nah, yuk tasbih ini jadikan wirid. Agar apa? Ya, agar Allah tolong kita. Jadilah orang yang selalu, izin saya tegak lagi sebelum saya tutup, ya. Ingat ya, musabbihin, ba-nya ini berulang-ulang, mu ini alif lam melekat kebiasaan itu, hin itu dalam jumlah yang banyak. Jadi teruslah bertasbih secara berulang-ulang dalam jumlah yang banyak. Dengan begitu sekali lagi Allah beri kita keutamaan yang besar. Insyaallah demikian Bapak Ibu semua, ya. Mudah-mudahan diingat ini. Pokoknya ingat aja, beda kenapa Fir'aun tidak ditolong, kenapa Nabi Yunus ditolong. Padahal situasinya sama, sadarnya sama, tauhidnya waktu itu bertauhid juga gitu. Tapi yang satu celaka, Allah tenggelamkan, yang satu Allah selamatkan. Ternyata dalam surat As-Saffat ini disebut karena Nabi Yunus selalu sholat. Ya Pak, sholat, ya, jaga sholat, banyak zikir, dan juga spesialnya secara khusus adalah bertasbih kepada Allah. Semoga bermanfaat. Demikian Bapak Ibu semua. Qulu qauli hadza, saya kembalikan kepada moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi penjelasan dari Pak Ustaz tentang zikir atau tasbih dan oleh Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf bisa tertolong. Nabi Yunus Ya Pak. Mungkin dari bapak-bapak hari ini tanya atau ibu-ibu, singkat, padat, isinya bermanfaat. Ini Pak Haji, dimulai dulu Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya setiap lewat di jalan raya itu ada baliho. Baliho itu bunyinya tidak pas saya, tapi salah bunyi. Baliho itu bunyinya hasil tidak menyelesai proses. Apa itu tidak? Hasil tidak menyelesai proses. Kalau boleh Ustaz, saya hanya minta tanggapan saja. Mungkin jawaban yang Ustaz jelaskan itu bisa disimpulkan dengan seperti itu. Prosesnya sebelumnya bagaimana, hasilnya begini. Kalau Firaun apa gawainya sebelum itu, apa hasilnya waktu dia terjepit. Nabi Yunus apa gawainya sebelum itu, mungkin kira-kira itu lah Ustaz. Ya, hasil tidak menyelesai proses. Yang kedua Ustaz, ini sepertinya agak berbeda. Sholat, tasbih dan zikir itu Ustaz saya pisahkan. Tapi terakhir juga sudah dijelaskan bahwa zikir itu secara umum. Tasbih itu juga zikir, sholat itu juga zikir. Baca Al-Quran kata Ustaz juga zikir. Nah, kemudian kami ini mungkin lebih spesifikasi lagi ya. Yang dimaksud dengan tasbih ini yang mana? Apa kira-kira kalimat tasbih itu yang bisa diucapkan pagi dan petang? Paginya ini waktu kapan ini Ustaz? Dan petangnya itu apa dah termasuk malam? Dan apa dah termasuk tengah hari? Dan apa lagi dua kabinnya? Jadi mungkin bisa diperjelas lagi pagi dan petang itu mana batas waktunya, dan tasbih itu yang kita ucapkan itu kalimat-kalimat contohnya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya kadang sama istri Pak suka cerita setiap baca lewat itu, dulu ada tulisannya Pak, hasil tidak pernah mengkhianati usaha gitu ya. Kalau kita bicara secara akidah, dia bisa kurang tepat ya. Karena apa? Karena kalau keduniaan toh, kadang-kadang Allah tidak langsung memberikan hasil, memberikan hadiah, memberikan ganjaran seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang bahwa kita berusaha pasti tetap akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun pasti Allah balaskan ya Pak. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bahkan sampai yang sekecil debu, sebesar atom, kalau itu baik Allah balas, kalau itu buruk juga Allah kasih ganjaran. Nah sekali lagi, Allah pasti balasannya, masalahnya kadang kita harus selalu berhusnuzon nih Pak sama Allah ya. Kadang ada orang yang sudah berusaha tapi Allah nggak kasih balasan seperti yang dia inginkan gitu kan. Akhirnya dia menyalahi Allah atau dia putus asa. Itu juga tidak boleh. Intinya itu lebih kepada yaitu sekedar majas sih ya Pak, apa istilahnya majas itu ya Pak, perumpamaan saja ya Pak ya. Walaupun sekali lagi kalau kita senantiasa berusaha pasti Allah balas, hanya balasannya kapan Allah lah yang tahu. Tuh, lalu yang kedua, apakah kalimat tasbih itu yang mana gitu ya Pak ya. Kalimat tasbih itu yang mana dia?
bisa jelas ya Pak. Subhanallah itu sudah tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, dia kalimat tasbih. Kalau Nabi pagi-pagi baca tasbihnya Pak, astagfirullah, kok jadi lupa saya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Itu Pak. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Itu juga kalimat tasbih yang dibaca Nabi di waktu pagi dan di waktu sore. Jadi sekali lagi induknya ya subhanallah tadi ya Pak. Subhanallah itu yang paling sederhana, bunyi kalimatnya. Lalu pagi itu yang mana? Pagi itu yang mana? Pagi dalam bahasa Indonesia nih luas ya Pak. Kalau dalam bahasa Arab, Baqarah, Bukrah, ya. Bukan Al-Baqarah ya Pak. Ini pakai kaf. Bakar, Abu Bakar, ya. Baqarah itu antara sesudah subuh sampai sebelum syuruk Pak. Sudah subuh sampai syuruk. Nah itu Baqarah namanya. Bakar. Iya, sebelum matahari naik, sebelum kita masih belum boleh salat duha itu kan. Nanti juga bisa kalau secara lebih luas matahari waktu duha awal. Ada duha awal, duha tengah, duha akhir. Duha awal itu dari jam 7 sampai jam 10. Ada jadi dua pendapat itu Pak terkait masalah pagi di sini. Tapi kalau kita pakai kata Baqarah, dia lebih dekat ke Baqarah itu ya Pak. Lebih dekat ba'da subuh sebelum syuruk. Ya. Tapi apakah boleh dibaca di antara jam 7 sampai jam 10? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Terus kalau petang itu sesudah asar sampai sebelum maghrib. Kalau yang dimaksud wa'asilah. Terus kalau terlewat, udah maghrib, habis maghrib, kalau terlewat dan kita kepengen baca tasbih silakan. Itu ya Pak. Terus yang mana yang dibaca terus oleh Nabi? Nah Nabi di waktu pagi dan sore, ulama memberitahu bacaan namanya al-ma'surat. Bacaan zikir yang selalu dibaca Nabi di waktu pagi dan sore petang. Al-Fatihah, Alif Lam Mim 1 sampai 5, ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu Pak, lillahi ma fis samawat. Lalu apa ini? Kalau yang pendeknya ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu Pak. Ini yang surat-suratnya tuh. Nah, lalu mulai zikir-zikir. Ada buku di toko itu Pak. Toko Mahabbatullah itu ada bukunya Wirid Al-Matsurat. Itu yang dibaca Nabi pagi dan petang. Jadi pagi dan petang itu Ya. tengah hari dan malam termasuk. Untuk itu bukrata wa asila tidak. Tapi ya Pak, apakah di waktu itu kita tidak bertasbih? Jangan, rugi kita. Tapi ayat ini secara spesial menyebutkan keutamaan orang yang memulai aktivitasnya dengan berprasangka baik kepada Allah, menjauhkan Allah dari segala kekurangan. Jadi dia memulai harinya di waktu akan terang itu dengan berprasangka baik, mensucikan Allah, yakin Allah tolong dia, yakin Allah jaga dia, dan dia bertasbih juga ketika hari mulai gelap saat dia mau istirahat gitu. Ini konteksnya memulai dan mengakhiri aktivitas di siang hari dengan tasbih, dengan memuji Allah. Itu ya Pak. Ada kalimat-kalimat yang Islam tidak ada ucapan subhanallah di situ. Ya. Itu masuk juga. Kemudian
di waktu-waktu lain kita membaca Al-Quran, apakah itu juga termasuk tasbih? Ya. Jadi kalau tasbih itu sudah dikunci, Pak, dengan maknanya tadi. Tasbih itu adalah tanjihullah min kulli su' wal aibu wa naqs. Menjauhkan Allah dari segala kekurangan, kelemahan. Allah, kita Bapak pakai bahasa Indonesia, Allah baik sekali. Allah tidak pernah sedikit pun memberikan saya kesulitan yang membuat saya kemudian tidak bisa apa-apa. Itu kan menjauhkan Allah. Itu kalimatnya bahasa Indonesia, Pak. Tapi maknanya adalah tasbih. Hanya supaya kita juga dapat sunnah Nabi. Jadi membacanya dapat, hatinya dapat, dua-duanya dapat pahala. Yang diajarkan ya kalimat itu, Pak, subhanallah atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau tadi yang saya bilang seperti baca Nabi di waktu pagi itu ya, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Itu, Pak. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia tapi maknanya mensucikan Allah, menjauhkan Allah dari segala kekurangan, menetapkan Allah maha sempurna, itulah dia tasbih. Ada lagi, Pak. Ustaz, ada sesudah sholat duha, ada diajarkan Nabi membaca Allahumma firli wa tub alayya innaka antal rahim, dibaca 100 kali. Ya. Apakah itu bagian masuk? Zikir itu, Pak. Jadi inna duha misal itu doa termasuk juga itu ya, Pak. Itu zikir secara umum. Karena itu kan kalimat taubat, kalimat istighfar, mohon ampun. Sebagai tasbih enggak, tapi sebagai zikir iya. Ya, Pak, teksnya. Kan tadi umum kalau zikir itu ada istighfar, ada membesarkan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, ada sholawat, ada baca Quran, itu semua hal-hal yang diucapkan dengan tujuan untuk mendapatkan tadi ya, Pak ya, ridha Allah dalam rangka kebaikan, maka dia zikir. Bapak lebih paham lah insya Allah. Ya. Ada lagi, Pak, Bu? Bu, ada, Bu? Ayo, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyambung kembali dari Pak Das masalah zikir tadi. Subhanallah, subhanallah, astagfirullahaladzim. Itu dicatat dengan lambat saja. Subhanallah, Iya, Bu. subhanallah gitu. Nah, tapi suatu saat kita ada kelas dengan 2 kalimat tadi itu. Itu di mana pas saya pas dalam keadaan kesal, astagfirullahaladzim, gitu kan, atau marah sama anak. Aduh, ada sesuatu yang salah, subhanallah, ini orang kemana, ini itu gimana? Makasih, terus. Iya, Bu. Jadi bahwa ketika dia diucapkan dengan penuh khusyuk, ketawaduan, maka bagus. Ketika kita marah juga kita membaca kalimat-kalimat thayyibah. Itu kan Ibu marah tapi ucapkan kalimat thayyibah ya, maka itu lebih baik daripada ya marah tapi kita malah dapat pahala tuh, Bu. Ya, karena mengucapkan kalimat yang baik daripada kita nyebut isi kebun binatang. Misal kan, daripada kalau kita jamini daripada bercarut gitu kan, tapi yang kita ucap astagfirullahaladzim, itu kan dulu orang tua kita mengucapkan itu ya sebagai bentuk kesadaran mohon ampun kepada Allah, kenapa sampai kesalahan ini dilakukan oleh anak kita minta ya Allah ampuni anak kita, kan begitu, Bu, awalnya kan gitu. Tapi kan dalam prakteknya banyak orang yang menjadikan itu kemudian dikerjakan karena ikut-ikutan kan, tapi tetap saja dia mengikuti sesuatu yang baik ya. Ya, kalimat thayyibah, tapi sudah itu apa
Jangan diikuti dengan perbuatan yang tidak diajarkan. Maksud saya jangan ikuti astagfirullahaladzim kita pukul dia keras-keras itu. Kan tidak diajarkan. Oh, memukul boleh, tapi harus dengan cara yang diajarkan juga. Astagfirullahaladzim kita tinju dia, kita sepak dia gitu kan, kita lempar dia misal pakai piring. Jangan, nggak boleh. Jadi jangan gabungkan antara kalimat thayyibah dengan perbuatan yang tidak baik ya. Justru jadikan kalimat thayyibah itu jadi pengingat dan penahan kita ketika kita marah. Jadi kan Nabi ngajari kan dah itu Bu. Kalau kamu lagi marah, ucapkan yang baik. Kalau lagi berdiri, tetap juga marah. Ya, walaupun sudah mengucapkan yang baik kan, lalu duduk masih juga marah. Untuk membuat kita menjadi tenang dan terkendali. Ya. Kalau masih marah minggat. Allahu a'lam bishawab. Demikian insyaallah. Cukup ya, Mas. Kita cukupkan ya Bapak Ibu semua. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang diridhoi. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa idlam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وأمي وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل.